Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurli S. Lompong dengan NIM A321230090, mata kuliah Pendidikan Multikultural. Di sini saya akan membacakan resume penerapan pendidikan multikultural pada tingkat satuan pendidikan. Tujuan pendidikan multikultural di suatu pendidikan. Yang pertama yaitu menumbuhkan sikap toleransi, empati, dan saling menghargai. Yang kedua, mengurangi diskriminasi, stereotip, dan prasangka, membentuk peserta didik yang memiliki wawasan kebangsaan namun tetap menghormati perbedaan, membekali siswa dengan keterampilan sosial untuk hidup harmonis dalam masyarakat majemuk. Prinsip-prinsip pendidikan multikultural. Inklusivitas, semua peserta didik mendapat kesempatan yang sama dalam setiap aspek pendidikan tanpa terkecuali. Demokratis, memberikan ruang bagi kebebasan berpendapat dan berekspresi dengan cara yang santun dan bertanggung jawab. Humanis, menghargai martabat setiap individu sebagai manusia seutuhnya, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Keadilan, memastikan tidak ada diskriminasi dalam penyediaan layanan pendidikan serta perlakuan terhadap siswa. Bentuk penerapan di tingkat satuan pendidikan. A. Kurikulum dan mata pelajaran. Integritas nilai multikultural dalam mata pelajaran PPKN, IPS, bahasa, agama, sejarah. Penyusunan RPP yang kedua, penyusunan RPP modul ajar. Yang ketiga, penggunaan bahan ajar dan referensi pembelajaran. Penerapan pendidikan multikultural pada proses pembelajaran. Menurut James A. Banks, mengidentifikasi ada 5 dimensi pendidikan multikultural yang diperkirakan dapat membantu guru. Yang pertama yaitu dimensi integritas isi materi, yang kedua dimensi konstruksi pengetahuan, yang ketiga dimensi pengurangan prasangka, yang keempat dimensi pendidikan yang sama, adil, yang kelima dimensi pemberdayaan budaya sekolah dan struktur. Terapan pendidikan multikultural dalam budaya dan lingkungan sekolah. Ada lingkungan sekolah inklusif, peran guru sebagai teladan, keterlibatan orang tua dan masyarakat. Penerapan pendidikan multikultural di satuan pendidikan adalah sebuah keharusan, bukan pilihan. Ini adalah investasi terbaik untuk menciptakan generasi masa depan Indonesia yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter kuat yang beriman. Prinsip-prinsip: mengakui dan menghargai keanekaragaman budaya, meningkatkan kesadaran dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya, dan strategi pembelajaran. Menggunakan materi pembelajaran yang relevan dengan keanekaragaman budaya, mengintegrasikan keanekaragaman budaya dalam kurikulum, menggunakan metode pembelajaran yang aktif dan partisipatif. Aktivitas pembelajaran. Ada diskusi kelompok tentang keanekaragaman budaya, proyek kolaboratif tentang keanekaragaman budaya, presentasi tentang keanekaragaman budaya. Model pembelajaran multikultural dapat meningkatkan kesadaran dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya. Dengan menggunakan strategi pembelajaran yang tepat, guru dapat mempromosikan kesetaraan dan keadilan dalam pembelajaran. Model pembelajaran multikultural dapat membantu siswa menjadi lebih toleran dan menghargai keanekaragaman budaya. Model pengembangan kurikulum. Ada model aditif atau penambahan, menambahkan materi multikultural. Ada model transformation, mengubah perspektif isi kurikulum. Model decision making, tindakan nyata dalam isi sosial. Model integratif, menyangkutkan multikultural pembelajaran. Selanjutnya ada tahapan pengembangan. Yang pertama itu analisis kebutuhan, memetakan keragaman siswa. Yang kedua itu perencanaan kurikulum, memilih model yang sesuai, pengembangan materi integrasi konten multikultural, implementasi pembelajaran berbasis pengalaman dan dialog, evaluasi, penilaian sikap, keterampilan dan pengetahuan. Contoh implementasi. Ada IPS, studi kasus keragaman budaya Nusantara, bahasa Indonesia, teks multikultural, seni budaya, praktik kesenian lokal, proyek kolaboratif lintas budaya. Tantangan. Ada resistensi terhadap perubahan, ada keterbatasan sumber daya dan bahan ajar, stereotip dan prasangka di lingkungan sekolah,
Solusinya: pelatihan guru tentang multikulturalisme, penyediaan sumber belajar inklusif, dukungan kebijakan sekolah dan pemerintah, kolaborasi dengan masyarakat dan keluarga. Baik, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.